Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Before we start from study, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my class, my student. Sebelum kita memasuki pembelajaran, jangan lupa ya, subscribe, like, and share my video. Semoga video pembelajaran bahasa Inggris Miss Yuli dapat memudahkan kalian memahami materi yang sedang kita pelajari. Let's go! Hello students! Today we want to learn about the chapter H, Kuda Bisik Game, for grade 4 of elementary schools. Jadi hari ini kita sudah memasuki chapter 8 dengan tema permainan kuda bisik. Before I tell you about the subject, I want to tell you about the goals. In the end of the lesson, the students are able to first, identify ordinal number. Second, ask and give response about procedure. And the third, tell about kuda bisik game. Jadi, sebelum kita memasuki materi, seperti biasa, Miss Yuli ingin menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Miss Yuli ingin kalian dapat mengidentifikasi ordinal number. Yang kedua, Miss Yuli ingin kalian bertanya dan memberikan respon tentang prosedur. Dan yang terakhir, menjelaskan tentang permainan kuda bisik. Today, we want to learn about the ordinal number. Look at the pictures. Pictures 1 tell about the cardinal numbers. A cardinal number say how many of something, such as 1, 2, 3, 4, 5, and etc. Jadi, kalau cardinal number itu berbicara atau menjelaskan tentang berapa banyak sesuatu. Seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi, kalau angka 1 sampai seterusnya itu adalah cardinal number. Yang sering kalian dengar seperti 1, 2, 3 itu adalah cardinal number. Nah, ini adalah contohnya. Look at the pictures. Coba kalian perhatikan gambar. Nah, ini adalah contoh kalimatnya ya. Here are 5 coins. Di sini ada 5 koin. Nah, di sini ada koin ada 5 benar ya. Jadi, ini untuk menjelaskan jumlah sesuatu atau berapa banyak. Ordinal number. Ordinal number. An ordinal number tells us the position of something in a list. Jadi ordinal number itu menjelaskan tentang posisi dari sesuatu yang ada di dalam list atau yang ada di sebuah list. Misalkan kalian ingin menjelaskan tentang posisi atau urutan. Nah, itu adalah ordinal number. Coba kalian lihat sini, first, second, third, fourth, fifth, and seterusnya. Nah, jadi kalau maksudnya first itu adalah pertama, second itu kedua, third itu ketiga, fourth itu keempat, dan fifth itu kelima. Jadi ini adalah urutan. Contohnya nih, wanita ini berdiri di urutan kedua, berarti second. Contoh kalimatnya, in this picture, the girl is second. Di gambar wanitanya di urutan kedua.
And the two pups are third and fourth. Dan anak anjingnya itu ada di ketiga dan keempat. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke penjelasan tentang ordinal number. Kita baca ya, coba kalian dengarkan, listen carefully at home. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Ingat ya, ada deh di akhirannya. Kita lanjut. 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th. Coba kalian perhatikan, yang diwarnai hijau ini first, second, third. Jadi hanya ditambahkan, yang bedanya itu hanya pertama, kedua, dan ketiga. Kalau pertama, tulisan kecilnya itu ST, kalau kedua ND, kalau ketiga RD, itu bedanya. Tapi kalau keempat sampai seterusnya, sampai 10, 20, itu menggunakan TH atau TH. Paham ya? Jadi di akhirannya ditambahin TH. Kalian harus hafal tulisannya dan cara bacanya. Nah, di sini 11 itu 11 itu ditambahin TH. 12 juga. Nah, nanti bedanya di sini nih. Di 20. Kalau di 20 kan 20 biasanya. Jadi 20th. Ya, beda ya. Kalau ini 19th, ini 20th. Nah, jadi kalau 21 bukan 21 atau ya ingat ya bukan 21 atau 21 itu bukan. Tapi 21st 21. 22 22nd. Ingat, bukan 22 tapi 22nd yang benar. Ke 23 23rd. Ingat, nah ini juga tulisan kecilnya sama seperti yang tadi, beda ya, ST, ND, dan RD. Kalau 1 ST, 2 ND, dan 3 RD. Ingat, kalian harus ingat. Nah, seterusnya sama, 31. Berarti kalau 31 itu 31st, 31, 32, 32nd, 33, 33rd, 34, 34th. Nah, 34 itu fourth-nya ngambilnya di sini nih. Jadi 30, ini 30, 30 bukan pakai 30 ya, tapi 34th. Lihat di sini. Nah, 35-nya 35th. Paham ya? Seterusnya sama 40 juga. 40 kan di sini kan 40th kalau 40-nya. Tapi kalau 41-nya itu berarti 40. Berarti 41st, 42nd, 43rd, 44th, 45th. Ya, sama ini juga 50 dan seterusnya sama. Paham ya sampai sini ya? Nanti kalian ulangi lagi ya di rumah cara bacanya dan kalian ingat-ingat. Ingat bedanya itu hanya di 1, 2, dan 3. Sama seperti ini 21, 22, 23. 31, 32, 33. Sama semuanya. Bedanya hanya di situ. Paham ya? Sampai sini sudah jelas. Kalau kalian belum jelas, kalian bisa lihat di video yang lain atau
video penjelasan terkhusus ordinal number. Miss Yuli anggap kalian sudah paham. Kita lanjut ya. Nanti kalian bisa mendalami di rumah, bisa melihat video lain atau dari buku lain. Nah, di sini coba ada latihan. Kalau ada soal seperti ini, kalian hanya ingat dari yang sebelumnya. Nah, ada tulisan 1 dan ST di atasnya, berarti dia first. First. Ingat ya. Nah, di sini ada tulisan 2, ada N sama D, berarti dia second. Second. Nah, kalau ini kira-kira apa nih yang merah nih? Ayo coba. Yes, of course. 12. 12. Nah, ini 31. Nah, 31 karena dia 1, berarti di sini ST atau first. Ya, coba kira-kira kalian ingat. Apa tadi 31 Miss Yuli jelaskan sebelumnya? Yes, of course. 30 first. Nah, ini 30 first. Kalau 44, coba kalian ingat. Yes, of course. 40 fourth. 57. 50 seventh. 70 seventeenth. 82. Ayo, kalau 80 itu apa bahasa Inggrisnya? 80. Kalau 80 bahasa Inggrisnya 80. Berarti ditambah second jadi 80 second. Jadi 82. Nah, ini semuanya adalah urutan. Kalau kalian ingin menjelaskan sebuah urutan atau posisi, kalian bisa menggunakan ordinal number. Contoh, kalau kalian mendapat ranking pertama, berarti kalian menggunakan ordinal number. Misalkan kalian dapat ranking pertama di kelas. I give first good score at the class. Contohnya, saya dapat urutan pertama atau nilai yang paling tinggi di kelas. Kalau kalian ingin menjelaskan tentang kayak kalimat, saya mendapatkan ranking pertama di kelas, berarti dia menggunakan ordinal number. Paham ya? Ingat, ordinal number adalah urutan atau posisi. Listen. Listen carefully. Hello, good evening, Bayu. Halo, selamat sore, Bayu. Good evening, Bella. Sore juga, Bella. Do you know kuda bisik game? Apakah kamu tahu permainan kuda bisik? It's a game from Jakarta. Itu sebuah permainan dari Jakarta. Yes, it is. Ya, benar sekali. How do you play kuda bisik game? Apa kamu tahu cara bermain kuda bisik? First, whisper a word to a person next to you. Yang pertama, bisikan sepatah kata kepada orang yang ada di sebelah kamu. Second, he has to say the words he heard to the second person. Yang kedua, dia harus mengucapkan kata-kata yang dia dengar kepada orang kedua. Finally, the last person has to say loudly what he heard. Dan yang terakhir, orang terakhir harus mengatakan dengan keras apa yang dia dengar. Jadi seperti main bisik-bisikan ya. Jadi bagi orang yang terakhir mengucapkan dengan keras apa yang dia dengar tadi. Oke, I see. Oke, saya mengerti. Oke, selanjutnya. I have text tell about kuda bisik game. Kuda bisik is folk games from Jakarta. The players are at least 7 people or
odd amount. Then these people are divided into two groups, or Group A and Group B, and one person becomes referee. Jadi, kuda bisik adalah permainan rakyat dari Jakarta. Pemainnya minimal 7 orang atau ganjil. Kemudian, orang-orang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Dan 1 orang menjadi referensi. How to play kuda bisik? Bagaimana cara bermain kuda bisik? First, both groups stand facing one another and decide which group will play first. Pertama, kedua kelompok berdiri berhadapan dan memutuskan kelompok mana yang akan bermain lebih dulu. Second, for example, the group who play first in Group A. The delegate of Group A comes to the referee to whisper one person's name from Group B. The delegate from Group B does the same. Yang kedua, untuk contoh, misalnya grup yang bermain pertama adalah Grup A. Delegasi Grup A mendatangi wasit untuk membisikkan nama 1 orang dari Grup B. Delegasi Grup B melakukan hal yang sama. Third, if the next delegate of the members, example Group A, come to the referee is the person who is mentioned by Group B, then Group A will be lost. Ketiga, jika delegasi berikutnya dari anggota Grup A datang ke referensi adalah orang yang disebutkan oleh Grup B, maka Grup A akan kalah. Fourth, Group A will get punishment to carry members of Group B like horse. Keempat, kelompok A akan mendapatkan hukuman menggendong anggota kelompok B seperti kuda. Nah, jadi ini adalah cara bermain kuda bisik game. Nah, di sini ada first, second, third, fourth. Nah, ini adalah ordinal number dalam sebuah prosedur. Jadi ini adalah contoh ordinal number dalam sebuah prosedur. Sampai sini sudah paham tentang ordinal number and cara bermain kuda bisik game. Kalau sudah, kita tonton dulu ya video permainan kuda bisik game. Yuk kita tonton. Kuda bisik adalah salah satu permainan yang dimainkan rakyat Betawi atau warga Jakarta tempo dulu. Permainan ini tidak memerlukan alat bantu untuk memainkannya. Permainan kuda bisik ini sebenarnya adalah permainan saling percaya. Jadi dua kelompok ini saling mempercayakan nasibnya pada kelompoknya sendiri. Jadi saya misalnya dengan kelompok saya itu saya menyerahkan kepercayaan kepada teman saya untuk memegang rahasia. Area bermain, tanah lapang, atau halaman. Cara bermain. Pemain dalam permainan kuda bisik tidak dibatasi jumlahnya. Semakin banyak, semakin menyenangkan. Wasit haruslah seorang yang jujur, tegas, sabar, sportif, dan tidak berat sebelah. Setelah wasit terpilih, pemain membagi dalam 2 kelompok. Kedua kelompok saling berhadapan dengan jarak tertentu. Wasit berdiri di tengah 2 kelompok. Permainan dimulai. Teman-teman, aku bosan nih, main yang lain yuk. Main apa dong? Kita main kuda bisik aja yuk. Ayo. Sudah siap? Sudah. Sini aku bisikin.
teman-teman, bagaimana kelompok kita menjaga kesepakatan kebersamaan kita, memelihara silaturahmi kita untuk jangan sembarangan mengungkapkan kejelekan kepada orang lain, mengungkapkan rahasia kepada orang lain. Dan sudah terlalu banyak kalau kita zaman kolonial itu biasanya rahasia itu disebarkan oleh orang-orang yang ingin mencari keuntungan. Nah, kita menjaga ini supaya kita selamat hidup kita dan senantiasa mempunyai kebersamaan yang teguh di dalam kehidupan sehari-harinya. Anak-anak diajarkan untuk itu. Tahu jawabannya? Apa jawabannya? Pasti mari kita belajar. Ya benar. Yeay! Nilai luhur permainan kuda bisik. Kejujuran, menjaga rahasia, saling percaya, disiplin, sportif, kebersamaan. Bagaimana, sudah kalian tonton videonya? Gampang ya cara bermainnya? Nanti kapan-kapan kita akan bermain kuda bisik game. Okay, thanks a lot for today. Before finish our day, let's say hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye-bye.